Halo Dreamers, selamat datang kembali di Dream World, tempat di mana imajinasi menjadi nyata. Kali ini aku akan membawa kalian ke dunia misteri dan kisah-kisah yang sulit dipercaya namun nyata. Seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali kita upload cerita baru. Nah, malam ini kita akan mengupas tuntas sebuah penjara yang bukan hanya dikenal paling ketat dan menakutkan di Amerika, tetapi juga menjadi salah satu lokasi paling berhantu di dunia. Dreamers, bayangkan sebuah pulau kecil yang diselimuti kabut tebal, terletak di tengah lautan yang dingin dan berarus deras. Pulau ini dipenuhi dinding batu yang kokoh, jeruji besi, dan lorong yang gelap. Namanya adalah Alcatraz atau sering disebut dengan The Rock. Kalian pasti sering mendengar nama Alcatraz karena penjara satu ini bukanlah tempat yang sulit dikenali. Sudah banyak cerita yang terdengar tentang penjara ini. Sebelum dikenal sebagai penjara, Alcatraz punya sejarah yang panjang. Pulau ini ditemukan pada tahun 1775 oleh para penjelajah Spanyol yang bernama Juan Manuel de Ayala. Ia menamainya La Isla de los Alcatrares, yang berarti Pulau Burung Pelikan. Barulah pada abad ke-19, pulau ini diambil alih oleh militer Amerika Serikat. Pada tahun 1850, Presiden Fillmore mengumumkan Alcatraz sebagai kawasan militer. Karena lokasi yang sangat strategis, berada tepat di tengah Teluk San Francisco dengan ombak ganas dan arus kuat yang membuat siapapun sulit untuk menyeberang. Awalnya dibangun sebuah benteng, lalu ditambahkan mercusuar pertama di pantai Amerika Barat. Tapi sekian lama fungsinya mulai bergeser dari benteng menjadi tempat tahanan militer, hingga akhirnya resmi dijadikan sebagai penjara federal pada tahun 1934. Pertanyaannya besar, kenapa harus Alcatraz? Jawabannya sederhana, karena dianggap tak bisa ditembus. Pemerintah Amerika Serikat membutuhkan tempat khusus untuk menahan penjahat kelas berat, bukan sekedar kriminal biasa, tetapi orang-orang yang dianggap berbahaya, berpengaruh, dan mustahil dikendalikan di penjara umum. Di antara mereka ada nama-nama besar seperti Al Capone, seorang gangster legendaris yang menguasai Chicago. Yang kedua adalah George Machine Gun Kelly, perampok dan penculik kejam. Yang ketiga, Robert Stroud, yang dikenal sebagai Birdman of Alcatraz, dan banyak lagi mafia, perampok, bahkan pembunuh berdarah dingin. Dreamers, bayangkan dalam satu pulau kecil, semua orang paling berbahaya di Amerika terkumpul di sana. Kehidupan di Alcatraz sangat keras. Tidak ada kemewahan, tidak ada kompromi. Sel-selnya kecil, berukuran hanya sekitar 1,5 kali 2,7 meter. Cukup untuk tempat tidur sempit, meja kecil, dan sebuah wastafel. Rutinitas para tahanan yaitu bangun pagi, apel, sarapan sederhana, kerja di dapur atau bengkel, lalu kembali ke sel. Tidak ada kegiatan rekreasi berlebihan, bahkan berbicara terlalu banyak bisa dianggap sebagai melanggar aturan. Tapi di balik rutinitas kaku itu, ada sebuah tekanan psikologis yang luar biasa. Banyak tahanan yang kehilangan akal sehat merasa terasing.
dan akhirnya mengalami depresi berat. Mulai dari suara jeritan, tangisan, bahkan nyanyian lirih terdengar di malam hari. Ada yang mengatakan itu adalah suara tahanan yang menderita, tetapi banyak dari mereka juga percaya bahwa sebagian suara itu datang dari mereka yang sudah tiada. Alcatraz dikenal sebagai penjara yang tak tertembus, tetapi itu tidak menghentikan para tahanan dalam percobaan melarikan diri. Sejak dibuka hingga ditutup, ada 36 orang dalam upaya 14 berbeda. Sebagian besar gagal total, ada yang tertembak, ada yang tenggelam, ada pula yang akhirnya menyerah. Namun, percobaan paling terkenal adalah pada tahun 1962. Ada 3 tahanan, yaitu Frank Morris dan kakak beradik John dan Clarence Anglin, yang berhasil merencanakan kabur dengan sangat cerdik. Mereka menggali dinding sel menggunakan sendok logam yang ditajamkan. Untuk mengecoh sipir, mereka membuat kepala boneka yang terbuat dari sabun, cat, dan rambut asli yang mereka kumpulkan dari barbershop di penjara. Kepala boneka itu kemudian diletakkan di atas bantal setiap malam. Pada suatu malam, mereka benar-benar kabur lewat lubang di dinding, naik ke atap, dan meluncur ke laut menggunakan rakit buatan dari jas hujan. Sejak saat itu, tidak ada yang pernah tahu bagaimana nasib mereka. Apakah berhasil menyeberang dan hidup bebas, atau justru tewas dihantam ombak dingin. Hingga kini, kasus ini menjadi salah satu misteri kriminal terbesar di Amerika. Selain percobaan kabur, penjara ini juga menyimpan kisah berdarah. Salah satu yang paling terkenal adalah pemberontakan Alcatraz tahun 1946 atau yang dikenal sebagai Battle of Alcatraz. Beberapa tahanan berhasil untuk menguasai senjata, membunuh sipir, dan mencoba untuk melarikan diri. Pertempuran berlangsung selama 2 hari penuh dengan baku tembak sengit antara tahanan dan marinir yang dikerahkan ke pulau itu. Hasilnya, 3 tahanan tewas, 2 lainnya dieksekusi setelahnya, dan puluhan orang luka-luka. Tragedi ini semakin memperkuat reputasi Alcatraz sebagai penjara pembunuh yang penuh penderitaan dan darah. Sekarang kita akan masuk ke bagian paling bikin merinding. Konon, penderitaan yang terjadi di Alcatraz meninggalkan jejak spiritual yang kuat. Banyak sipir yang mengaku bahwa mereka mendengar rantai berderak, langkah kaki, dan jeritan dari sel kosong. Ada juga beberapa laporan tentang penampakan bayangan hitam yang melintas di lorong penjara. Salah satu lokasi paling angker adalah sel 14D, tempat isolasi The Hole. Tahanan yang dikurung di sana sering mengalami halusinasi. Mereka mengaku mendengar bisikan, merasakan sentuhan dingin, bahkan melihat mata merah menyala menatap mereka dari balik kegelapan. Ada kisah seorang tahanan yang dikurung di 14D. Sepanjang malam, ia berteriak histeris, mengaku bahwa ada makhluk yang mencekik lehernya. Keesokan paginya, ia ditemukan tewas dengan ekspresi wajah penuh ketakutan. Tak hanya itu, area kamar mandi, ruang makan, hingga lorong sel juga sering dilaporkan berhantu. Wisatawan yang datang setelah Alcatraz ditutup sering mendengar suara musik jazz, padahal tidak ada apa-apa. Diduga itu adalah gema dari masa ketika Al Capone bermain banjo di penjara. Pada tahun 1963, Alcatraz resmi ditutup. Alasannya sederhana, yaitu biaya operasionalnya yang terlalu tinggi dan bangunannya mulai rusak parah akibat air laut asin yang menggerogotinya. Tapi justru setelah ditutup,
auranya semakin menyeramkan. Pulau ini kemudian dibuka sebagai objek wisata. Ribuan orang datang setiap tahunnya, penasaran dengan penjara legendaris ini. Beberapa tim paranormal melakukan investigasi yang hasilnya benar-benar mengejutkan. Terdapat rekaman suara aneh, penampakan bayangan, suhu dingin ekstrim di area tertentu, bahkan ada foto yang menangkap sosok samar di balik jeruji. Alcatraz dijuluki The Rock karena kerasnya kehidupan di sana. Selama 29 tahun beroperasi, hanya sekitar 1.576 tahanan yang pernah dipenjara di sana. Dari semua percobaan kabur, pemerintah menyatakan tidak pernah ada yang berhasil. Tetapi hingga kini, kasus Morris dan Englyn masih terbuka. Banyak yang percaya penderitaan, kematian, dan tragedi di sana menjadi alasan kenapa penjara itu begitu berhantu. Dreamers, itulah kisah panjang tentang sejarah penjara Alcatraz. Dari sejarah yang awalnya sebagai benteng militer berubah menjadi penjara paling ketat, tragedi berdarah, hingga kisah mistis yang membuat bulu kuduk merinding. Alcatraz bukan hanya sekedar penjara, ia merupakan simbol penderitaan, misteri, dan juga tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib terasa sangat tipis. Kalau suatu hari kalian berkunjung ke San Francisco, jangan lupa untuk mampir ke pulau ini. Tapi siap-siap, karena mungkin kalian tidak hanya mendengar cerita sejarahnya, tetapi juga merasakan kehadiran penghuni lama yang masih berkeliaran di balik jeruji. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya Dream World makin semangat menghadirkan kisah-kisah misteri lainnya untuk kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, dunia ini lebih menyeramkan dari yang kita kira. Bye-bye.